Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di podcast kita berdua ya kan, seperti biasa. Betul. Ya kan. Apalagi kalau bukan Celups, cerita lucu kampus. Wede. Dan kita hari ini Mol, kenapa kita seneng banget? Karena kita hari ini tampil dengan format yang berbeda Mol. Iya, karena kita udah bisa ditonton dimanapun. Di langit musik. Di langit musik bisa. Di Coba. YouTube bisa. bisa. Dan nanti bakal ada di Maxstream. Di Maxstream pun bisa gitu. Jadi kalian sekarang udah bisa nonton bukan cuma suara aja dengerinnya, tapi juga bisa ngelihat kita secara langsung gitu ya. Kayak live itu di YouTube-nya Langit Musik. Kalau kemarin gitu. mungkin di Langit Musik teman-teman cuma bisa lihat, lihat suaranya doang nih, penasaran gimana sih mukanya. Gimana sih nih Farel gimana ya? Farel sama Molin tuh gimana sih mukanya gitu kan. Penasaran siapa tahu gitu. Walaupun gue yakin gak ada yang penasaran sama muka gue. Cuman kayaknya penasaran feeling gue. Feeling gue kayak penasaran gitu kan. Sekarang bisa. Jadi sekarang kita kasih nih. Kita penuhi rasa penasaran teman-teman semua. Kita kasih muka kalian. Gimana? Muka kalian? Muka kalian. Muka kita dong. Gimana teman-teman? Nyesel gak? Kita kasih muka. Jadi mau unsubscribe gak? Jangan dong. Gue takutnya kita mau kehilangan pendengar ya. Jangan dong. Kita. Katanya udah rame nih kita soalnya. Jangan dong. Jangan dihilangkan. Lo tau gak sih sekarang tuh banyak orang yang kayak bilang, ih suaranya ganteng banget. Ih suaranya ganteng banget. Serius kalau misalkan lo. Gue belum ngeluarin suara ganteng banget. Ih jijik banget. Hey baker. Itu bukan suara ganteng sih, itu lebih ke suara om-om genit gitu. Nggak, itu agak suara pelaku tuh biasa tuh. Banget Rel. Please jangan kayak gitu lagi Rel. Gue trauma denger suaranya kayak gitu. Oke deh Mal. Rel lah. Lo liat muka gue gak sih tadi? Kayak gue refleks kayak bombastic side eye gitu. Oke. Selamat datang lagi teman-teman. Masih bersama kita berdua tentunya. Gue Farel Ardava. Dan gue Molin Zulfa. Nemenin kalian di Celups dari jam 5 sampai jam 6 sore tiap hari Jumat. Dan Jumat ya, ingat hari Jumat. Betul. Dan kita itu bakal nemenin kalian setiap minggunya ya Rel ya. Jadi kalau misalkan kalian bosen, kan jam 5 tuh kayaknya lagi jam pulang kantor ya. Jam pulang kantor. Iya, kalau kalian mungkin lagi di kereta, kalau di kereta atau di Transjakarta tuh kayak bosen kan, ngapain sih juga. Kayak mau ngeliat ke depan bosen, cuma ngelihat orang pakai masker, gitu. Emang duduk. Di kereta tuh paling enak nonton YouTube mah. Iya benar sih, benar. Gue jujur di kereta biar nggak bosen kan. Gue kalau jam pulang kantor di kereta berdiri kan. Berdiri kan. Nah, gue biasanya buka YouTube terus taruh di tas orang gitu. Wah, gue tatakin. Kurang ajar ya. Gue begini nonton YouTube. Agak kurang ajar. Tapi nice hacks. Iya itu gue kasih tahu aja siapa tahu teman-teman. Buat orang-orang yang butuh hacks untuk menonton. Cuman hati-hati, takutnya itu orang depan keluar di stasiun berikutnya terus cabut, itu HP lu ketinggalan di situ, nggak lucu. Sadar gimana? Makanya bahaya gitu. Pokoknya jangan lupa lah nonton kita. Kan masih bisa juga teman-teman yang sekarang masih bisa komen sama kita, nanti kita bacain teman-teman. Terus masih bisa ngasih gift juga. Iya. Jadi buat kalian yang kebanyakan uang mungkin. Waduh, kebanyakan uang. Mungkin kebanyakan uang. Betul, boleh kasih ke kita aja. Kita kebetulan kita butuh uang ya. Kita nggak kelebihan uang, tapi kita kebutuhan uang. Betul banget nih kan. Nanti boleh tuh ada gift di situ, bisa juga mungkin nanti kalau misalnya relate sama cerita kita hari ini ya kan. Boleh langsung komen aja di situ, gampang banget. Langsung cerita aja, kita kayak bacain. Betul. Dan nanti yang komennya aktif, terus juga mungkin ngasih gift juga, bakal berkesempatan buat kita telepon hari ini. Oh, gitu. jadi seolah-olah jadi Petrusnya jadi kita Petrusnya gitu lah ya. Kita, bener banget. Gimana? Boleh. Menarik gak? Enggak ya? Menarik dong. Menarik kan? Iya. Oke. Nah, gimana? Isu-isu terkini kita bahas. Isu-isu terkini. Jadi gimana Rel, hari-hari lo belakangan ini? Aduh, jujur gue lagi bete Mal. Kenapa tuh? Karena gue udah 2 kali war tiket gak pernah dapat dua-duanya Mal. Yang pertama Coldplay, udah tahu waktu itu gue ceritain. Iya. Yang kedua Argentina versus Indonesia Mal. Aduh, baik. Argentina versus Indonesia ya. Jujur, itu yang gue entah gimana bisa, kok gak, sebelum kita bahas lagi Oke. Gue penasaran kenapa tiba-tiba bisa Argentina versus Indonesia. Ya karena emang jadi setiap ini di luar topik ya. Jadi setiap tahun itu Indonesia tuh dapat kayak kesempatan buat ngadain FIFA Matchday untuk Indonesia bertarung sama negara-negara luar buat naikin ranking sebenarnya gitu. Nah, kebetulan naikin ranking kita. Kalau menang, kalau seri. Nah, enggak gini deh. Kalau Argentina kan ranking 1 ya sekarang, dia habis menang Piala Dunia. Itu pertanyaannya. Kalaupun kita seri atau kita kalah tipis aja, kayak kita masih naik ranking kita. Oh gitu. Gitu. Kalau kita kalah telak, ya udah ranking kita diem aja. 15-0 gimana? Nurun nggak?
kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak mungkin nurun deh. Kayaknya enggak ya. Tapi semoga enggak 15-0 juga ya. Gue pengen lihat Messi hat-trick sih, cuman gue enggak mau 15-0 juga gitu. Suka kayak sekarang tuh ada ini kan kayak di Twitter tuh kayak bilang, "Iya kalau misalkan menang, kalau misalkan kalah ya udah gitu. Tapi kalau misalkan menang ya kita heran langsung." Nah, iya makanya kok bisa menang gitu kan. Even gue yang enggak ngerti bola aja, gue tau kayak Argentina versus Indonesia. Masa ada Messi loh, itu nomor 1 kan ya? Makanya itu kan siapa gitu kan yang nggak mau lihat sontekan dari Messi gitu kan, dia mensontek tajam gitu kan. Tapi sontek itu bukannya kalau misalnya lagi ujian terus kita mensontek orang lain gitu? Itu nyontek dong. Pas banget ya pembahasan kita hari ini. Kita bakal bahas tentang nyontek. Dapat nggak? Gimana? Oke nggak? Red dong. Itu gue buat semalaman, sumpah sejam itu gue mikir. Kayak red dong. Oke nggak? Gimana? Boleh di scroll dikit ya, tolong ya. Iya, makasih. Nah, oke. Nih ngomong-ngomong tentang nyontek, Mau. Gue juga semalam sambil sejam gue riset itu tentang barusan sontek-sontekan ini, gue itu juga menemukan kalau ternyata arti menyontek di KBBI itu ada 2, Mau. Yang pertama, satu itu yang tadi nyontek dalam artian permainan bola. Dia tuh mengecoh lawan dengan sentuhan ringan atau mencungkil bola dan sebagainya dengan ujung kaki. Oh iya. Itu arti pertama. Ya, itu menyontek gitu ya, kayak sontekan bola. Nah, yang kedua baru nih. Itu mengutip tulisan atau sebagainya sebagaimana aslinya atau disebut juga menjiplak. Oke, plagiarisme, plagiat. Nah, ini bahasan kita hari yang ini. Yang kita mau bahas ini bukan Messi nyontek bola, bukan. Enggak. Tapi masuk kan bridgingannya. Gimana? Oke enggak? Gimana? Mantap ya? Boleh ya? Tapi ya udah, pokoknya sekarang kita mau bahasnya tentang mencontek. Mencontek, bener banget. Mencontek ya. Nah, kalau misalkan yang gue lihat nih Rel ya. Sekarang ini nyontek ini apa ya? Kayak udah jadi hal budaya gitu loh, yang udah terinternalisasi ke setiap orang bahkan. Iya, betul. Menurut gue nih, gue nggak tahu ya, tapi di sekeliling gue sepinter-pinternya orang yang saling malam tuh pasti nyontek gitu loh. Nah, pasti ada hal nyontek gitu. Lo ngomong nyontek udah jadi budaya. Gue tanya aja ke lu sendiri, lu pernah nyontek gak? Pernah. Ya udah gitu iya, kan. Pasti kalian semua yang di studio pasti pernah nyontek juga kan. Lu kalau ngomong gak pernah nyontek, munafik. Bohong gitu loh. Munafik, udahlah. Sesimpel nyontek pas nge-DMPR itu kan nyontek kan? Iya, kayak gitu lu ngeliatin sama gak ya jawaban gue sama temen gue. Nah, itu nyontek gak sih masuknya? Itu nyontek. Gitu atau loh. aduh gue pengen ngegocek lawan. Nah, itu nyontek juga tuh. Santek. Nah, pokoknya itu apapun gitu ya yang proses menjiplak atau meniru dan sebagainya itu tuh disebut nyontek gitu. Dan emang bener udah jadi budaya banget buat kita karena kayaknya udah biasa banget. Lo ngeliat orang nyontek, kalau lo laporin pasti lo yang dikatain. Lo yang dijudge. Iya bener banget. Gue gak tahu sih ini suatu kondisi yang salah atau yang bener atau yang kayak gimana gitu. Cuman ya itu ke realitanya gitu loh. Maupun kita yang kayak aduh jangan nyontek, nggak mungkin gitu. Realitanya sekarang adalah orang-orang adalah mencontek gitu. Yes. Walaupun ya kita nggak membenarkan juga sih ya sebenarnya. Enggak. Cuman kan kalau ada kesempatan kenapa tidak? Iya. Tapi jujur, kapan terakhir kali lu nyontek, Mal? Kapan ya? Baru hari lalu gue rasa. Astagfirullahaladzim. Masya Tapi bukan Allah. mencontek sih, lebih ke apa jatuhnya? Iya mencontek sih ya kalau misalkan dalam artian. Cuman gue tuh kayak gue tuh tipe orang yang gue gak bakal nyontek 100% plagiat nyari jawaban. Tapi gue tuh butuh patokan Rel. Karena gue tuh suka ngebahas sesuatu terus kemana-mana. Jadi tuh gue butuh barrier nih, sampai mana sih bahasannya gitu. Tapi bahasannya tuh gue bahas beda. Dan FYI ya, di kuliah gue, di kampus gue, di jurusan kayak gue. Bukan kampus gue juga tuh, anjing. Di kampus kita gitu ya. Mungkin ini beberapa orang-orang yang emang di jurusan bisnis gitu ya udah itu tahu juga kalau misalnya kita tuh sebenarnya tuh minim banget untuk bisa mencontek. Karena pertama kita tuh nggak ada jawaban exact, ya nggak sih? Oke, betul. Semua dari masing-masing perspektif. Iya, kita kayak disuruh kasih tanggapan. Kalau tanggapan ya kalau misalkan nyontek full jiplak sih bisa, tapi agak bodoh aja gitu kan. Kayak agak menjatuhkan diri ke dalam jurang aja gitu kan. Betul. Terus habis itu kayak bikin bisnis gitu kan gak bisa contek kan sebenarnya. Jadi tuh gue ngelihat jawaban orang ya untuk
kayak ya udah referensi aja. Kayak ngeliat format gak sih? Iya, ngeliat Kalo format. Jujur tuh gue ngeliat format kayak orang tuh yang dibahas tuh apa aja. Iya, apa dulu sih? Iya sih? Talking pointnya. Jadi misalnya yang pertama, dia ngebahas gimana kita ngebuat bisnis dari nol misalnya kayak gitu. Apa gue juga bahas ini. Terus dia lanjut baru ke sini. Masuk, ya kan? Nah iya, tapi nanti gue bener-bener gue buat sendiri, tapi yang penting gue tahu gitu apa-apa aja yang kira-kira harus gue bahas. Iya, gue juga kayak gitu. Biar nggak kayak apa ya? Biar nggak kayak freestyle gitu tulisan gue kayak apa aja gue tulis gitu kan. Makanya gue juga takut kan. Ternyata teman-teman gue nggak bahas ini, ngapain gue bahas ini gitu. Enggak, gini dah. Kita ada UAS hari Senin mau. Lo udah nyontek belum? Apa belum kerjain sama sekali? Nah itu yang gue contek, Rel. Oh itu yang lo contek gitu? Barusan beberapa hari lalu. Nah itu yang gue contek. Ternyata gue ngapain teman gue. Oh dia ngebikin tentang ini. Oh yaudah deh gue bikin tentang apa ya gitu. Karena kita kan maksudnya soal kita nggak boleh. Bahkan si dosen kita tuh udah ngomong kan. Kalau misalnya setiap kelompok aja, dalam satu kelompok aja nggak boleh ada yang sama. Iya, jadi kayak kita udah ngomong di grup kayak pasti beda-beda, tapi kita samain formatnya aja intinya itu gitu. Tapi lo kan kalau misalkan sekarang kan kayak gitu ya, maksudnya banyak ya. Tapi pernah nggak lo kayak nyontek bener-bener nyontek karena lo ya nggak tahu aja karena lo nggak belajar aja gitu? Ya pernah lah. Mau ceritanya lah ya. Gimana? Itu pasti pernah lah ya. Iya, gue juga pernah sih. Kayak pas zaman-zaman akuntansi itu kan jujur. Intelijensia bisnis. Aduh, itu apa lagi gue udah lupa tuh. Matematika bisnis. Ini apa? Pengantar statistiknya Gila. Puyeng. Itu bahkan ya. Itu bahkan lo tau gak sih? Gue satu kelas tuh bukan nyontek. Gue joki, satu kelas sewa joki. Per orang kayak tahu nih kayaknya. Per orang 3.000 apa? Ini yang akuntansi ya? Enggak. Kalau akuntansi enggak. Kalau akuntansi kita belajar. Oh iya. Kalau ini tuh yang kayak ini intelijensia bisnis gitu yang kayak yang nggak jelas gitu deh yang ya bukan nggak jelas sih. Kayak kita kurang mengerti aja sebenarnya. Gitu. Iya, kita kurang ngerti gitu. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi tentang lu nyontek itu, gue juga inget. Ini teman-teman jangan ditiru ya. Iya, jangan ditiru ya. Ini pembahasan kita hari ini kayaknya nggak boleh ditiru ya. Iya, nggak boleh ditiru. Cuman ini waktu itu khilaf ya. Dan karena kita ingat kan kesempatan kita zaman online, Pak. Oh ya iya. ampun, zaman online ya kan. Iya, ini hilaf namanya. Hilaf gitu. Kesempatan ya, namanya juga mahasiswa. Akhirnya imannya belum kuat. Iya bener. Akhirnya kita ketika offline kan kita dikasih reality check kan. Kayak aduh bangke susah banget gitu kerja. Wah iya lagi kan? Gila. Bener-bener susah banget. Nah pas online itu gue pengen cerita sedikit. Tapi tidak untuk ditiru ya. Sekali lagi tidak untuk ditiru. Oke. Ya. Tapi kalau mau ditiru silahkan dengan konsekuensi masing-masing ya. Iya gitu, oke. Ya kan? Kita serahkan kepada masing-masing. Benar. Jadi waktu itu tuh ceritanya lagi ujian lah di salah satu matkul gitu ya. Salah satu mata kuliah yang emang susah. Tapi dia tuh modelnya kita masih online pada saat itu masih pandemi. Ngerjain dari rumah masing-masing. Cuman soalnya tuh sama. Soal sama tuh semua orang? Semua orang soalnya sama. Tapi barengan aja. Gitu barengan dan kita harus on cam. On cam Zoom. Dua kamera duduk kamera. Iya, dua kamera. Satu ngeliatin muka, satu ngeliatin kertas gitu kan. Kita mikir dong, gimana caranya untuk curang? Enggak, gue juga bingung ya. Kenapa ketika kita dikasih tahu kalau ujian akan kayak gitu, kita bukan mikir, gimana cara aku belajar ya? Kita bisa ngerjain dengan sukses. Ngerjain dengan bener gitu, enggak. Kita mikirnya, gimana cara kita nyonteknya ya? Gue juga gak ngerti kenapa ya. Terus kayak kita akhirnya muncul dengan satu ide di mana kita bikin ini kayak Google Sheets. Oh iya lagi. Ternyata trik kelas lo dan trik kelas gue sama. Gila. Kita bikin Google Sheets. Kita sewa satu joki yang emang pinter. Oh jadi dia waktu iya. itu jokinya tuh kita kenal lah. Joki akuntansi. Kita ini kenal. Akuntansi. Oh iya. Akuntansi kan kalau nggak salah iya deh akuntansi. Emang kenal jokinya kenal deket, kenal baik, terus dia pinter juga. Ya udah kita pakai dia. Set. Kita kasih soalnya ke dia nanti kerjain tuh di ininya. Di sheetnya. Nanti kita tinggal copy doang gitu. Nah, tapi yang bikin bete ya. Jadi tadinya tuh sebenarnya yang patungan untuk joki ini cuma ada 10 orang. awalnya wah gue lihat wah partisipannya 10 nih, lama-lama makin 30 menit 40 menit ke ini berjalan kok udah ada 35 ini kok rame banget. Weh tolong at least bayar gitu. Gue sampai udah tolong ini kita ganti aja sheetnya. Gue kasih akhirnya jokinya sheet lain, terus yang itu gue blok sheetnya. Tapi tetap 35 nggak apa orangnya? Enggak lah, udah 10 nih. 20 lah. 20. Masih ada aja yang nge-share emang bangke orang-orang. Ya. Bahkan dari 10 orang ini ada yang kita bisa tidak percaya makanya, loh. Gitu loh. Gue bingung gitu loh kan. Kalau gue waktu itu kalau di akuntansi ya, karena gue tuh juga cukup suka lah waktu akuntansi. Jadi gue enggak nyontek karena nih gue tuh ada apa ya? Kalau misalkan gue suka dan tertarik tuh pasti gue belajar gitu. Iya. Nah, emang pas akuntansi tuh gue bukan yang kayak ngeliat jawaban orang lain buat
nyontek sih, tapi gue nyamain. Soalnya akuntansi itu kan ya Allah bisa angkanya dari 1 sampai 1000. Tapi iya sih. Iya kan, kayak angkanya banyak banget. Angkanya tuh even salah sedikit tuh lo bisa beda 10.000 gitu loh. Jadinya ke bawah-bawahnya nanti salah. Iya, ke bawah salah. Jadi kayak gue nyamain sama temen gue kayak gitu. Tapi ya pas ujian akuntansi itu teman-teman gue juga kayak kita mikir gimana caranya supaya kita nggak mikir nanti pas ujian. Iya nggak, bener nggak? Gimana kayak biar kita tuh ujian lancar gitu. Iya. Nggak ada, aduh gimana ya ini nggak panik gitu. Gimana caranya gitu? Gimana kita bisa melihat jawaban orang lain dengan gampang. Dulu pas gue SMA juga kayak gitu, Rel. Kayak ini nih kocak-kocak di masa SMA nih. Gila ya. Gue tuh jadi tuh gue ber9 temenan. Ber9 ini ada tugasnya masing-masing. Kayak 2 orang bertugas untuk nyari soal di kelas lain. Karena biasa kelas lain tuh ini duluan kan. Ini dari 9 orang. Oke, 2 orang nyari soal kelas lain. 3 orang lah, soal 3 orang. Jadi lebih mungkin 4 orang karena kelas gue itu kan banyak kan pas dulu pas kuliah. 3 sampai 4 orang tuh nyari jawaban gitu kan. Nanti ada 2 orang yang kerjaannya itu jadi kita foto-foto soalnya. Abis itu kita bikin album di Line, kita lingkarin tuh jawabannya apa. Nah, 1 orang yang paling pintar, dia yang ngasih tahu jawabannya apa. Jadi dalam 9 orang ini yang pintar tuh cuma 1 orang. Enggak, tar dulu. Terus cara dia ngasih taunya gimana? Kita buka handphone. Oh, bisa buka handphone. Jadi gini, kita tuh ujiannya pakai CBT gitu loh. Itu laptop kan? Enggak, handphone. Oh, demi apa? Kok iya, CBT-nya dulu laptop? gue handphone. Karena ini pelajaran IPA BTW, jadi biologi. Jadi kayak enggak yang harus butuh coret-coretan. Dulu tuh gue pakai handphone CBT gitu, kayak ada servernya gitu. Kayaknya gue rasa dulu pas SMA tuh juga jarang nih gue bawa laptop tuh pas kuliah. Gue bawa laptop, gue juga pakai CBT tapi pakai laptop karena kalau di handphone kan lu bisa Nah, itu loh. Cara sekolah gue mensiasati adalah sebenarnya naro apa namanya? Pengawas tuh di setiap row meja gitu. Jadi ada emang pengawas di setiap row meja. Setiap row meja ada pengawasnya, cuma kan di belakang. Ya jalan-jalan sedikit lah gitu kan. Tapi kan kayak itu mudah ya. Dan FYI pelajaran biologi itu adalah pelajaran yang gurunya waktu killer banget. Jadi tuh nyontek pun butuh apa ya? Butuh apa sih, kayak kekuatan gitu loh. Kayak butuh persiapan yang panjang, persiapan yang matang kayak gimana nih detik keberapa gue harus buka Line, kayak menit keberapa gue harus buka gue bisa ngetik, karena kan kalau ngetik kan kelihatan kan. Iya jelas dong. Jadi tuh butuh strategi yang wah nggak bisa panikan bro. Deg-degan ya. Iya deg-degan gila. Tapi emang pas SMA tuh jujur gue juga banyak banget cerita tentang nyontek di SMA. Iya sih, kayak SMA lebih sering nyontek ya. Gak mau ngomong. Kalau gue tapi sih emang iya sih mulu, gila. Emang iya sih. Nih salah satu yang paling kocak waktu itu, gue inget banget ada jadi ini khusus satu pengawas ini, kita tuh nggak bisa nyontek dengan cara konvensional. Jadi harus ekstra karena guru ini, guru ini dia itu punya indera keenam. Anjir serem banget. Oh yang ngeliatin kaki gak sih? Iya, dia tuh bisa baca pikiran. Dan gue gak tahu kenapa itu tuh kayak real gitu loh. Karena temen gue pernah ada yang kayak ngatain dia gitu dulu ya di belakang. Dia bisik-bisik ngatain gitu. Anjir nih guru belum. Didatengin. Oh serem banget ya. Dia gak spesifik ngomong dia abis ngomongin apa. Cuman di ngamen kayak kamu ngapain gitu. Ngobrol-ngobrol. Ngomongin apa kamu? Kayak bukan yang ngomong kamu ngobrol ini ya. Enggak. Dia kayak kamu ngomongin apa itu kayak gitu. Kayak dipancing-mancing. Nah bedanya pas jadi setiap dia yang awas dan kita lagi ujian dan kita mau nyontek, caranya adalah kita naikin kaki kayak gini. Dan ini kaki benar-benar tidak boleh menyentuh apapun. Iya, kaki tidak boleh menyentuh apapun walaupun ada tatakan kayu di atas meja, nggak boleh. Kalau gitu bisa dilihat ya. Tetap bisa dilihat. Jadi harus kaki itu naik semua gini. Gini. Jadi melayang gitu. Tetap harus melayang gitu. Nggak boleh nyentuh apapun ya kan. Baru lu bisa nyontek. Karena nih jujur gue juga nggak ngerti. Dia itu kalau ngawas tidur gini loh. Sumpah. Jadi ketika ada orang yang nyontek gitu kan, ada kayak dia langsung serem banget ya. Langsung nunjuk orang kayak sumpah gue mau nggak percaya tapi kok beneran banget gitu kan, kayak kok real banget, kayak dia tahu gitu. Terus kayak bisa ternyata ada orang kayak gitu. Itu pengalaman paling kocak gue gitu. Tapi Rel, kenapa ada mitos itu juga ya di sekolah gue? Tapi real nggak? Maksudnya secara ini efektif nggak? Gue nggak tahu kalau real. Soalnya guru ini nggak pernah ngajar kelas gue, gitu. Jadi kayak gue nggak tahu sih. Mungkin ini
hanya mitos belaka? Mungkin hanya mitos ya, tapi gue terlalu percaya dengan mitos ini karena gue mengalami sampai sendiri. Sampai lo naikin kaki. Sampai gue naikin kaki, kalau gue gak berani nyontek gitu nih. Itu kayak emang sebenarnya kita dikerjain aja biar gak nyontek ya. Itu kayaknya itu deh. Justru kalau kayak gitu lo malah ketahuan. Oh ini kalau misalnya naikin iya, kayak naikin kaki artinya nyontek nih gitu. Iya bisa jadi kayak gitu ya. Artinya kita disusahin kalau nyontek ya nggak sih? Kayak wah kalau nyontek harus naikin kaki dulu kan kelihatan banget gitu ya, gampang ya. Tinggal nih kalau pengawas biasanya di atas meja, dia tinggal gini ke bawah meja. Iya makanya. Kan? Lihat siapa nih naikin kaki, nah lagi nyontek. Ya ampun, kenapa ya mitos-mitos mencontek? Bener. Terus ada lagi. Kalau tadi di SMA, sekarang di kuliah. Okay. Jadi adalah waktu itu salah satu oknum, gue nggak tahu lu tahu atau enggak ya. Salah satu oknum, dia tuh sebenarnya ini gue nggak mau bilang ini hal yang biasa, tapi emang sering kayak kita juga. Gue yakin kayak lu tadi ceritain itu kita pernah lakuin. Kita minta jawaban teman kan? Iya. Jawaban teman untuk dibandingin gitu kan, bukan untuk di copy paste. Oh. Nah, si bodoh ini dia copy paste plek at least. Enggak, ini minimal banget lu pakai ubah dikit kayak kata-katanya Pak. Enggak cuy, enggak diganti sama sekali. Bener plek-plekan lu. Jadi bener nih minta dong ujian lu gitu. Udah ya? Dikasih tuh, kasih save langsung copy paste. Kalau enggak kayaknya bahkan enggak di copy paste, langsung ganti nama. Iya, langsung ganti nama deh itu. Jujur, terus tau enggak? Ketahuan akhirnya. Terus dua-duanya enggak lulus. Sumpah dua-duanya enggak lulus dua-duanya. Karena ketahuan. Terus ngulang lagi? Wah gila, jahat banget sih. Dan maksud gue ya ini secara kalau dari penglihatan kita kan harusnya yang dihukum si yang ini aja kan. Yang nyontek aja ya. Nyontek aja kan. Cuman kan dosennya nggak tahu yang nyontek siapa. Iya nggak? Wah gila sih. Iya nggak? Iya juga Jadi sih. Jadi dua-duanya ya udah. Tapi ngeselin banget sih. Ngeselin banget sih. Selek. Kayak kalau gue jadi selek lah pasti. Kalau gue jadi si orang ini gue juga bukan selek lagi. Iya makanya. Ya gila banget sih. Menurut gue nih ya. Menurut gue itu prinsip orang nyontek tuh harus nggak boleh merugikan orang lain gitu loh. Tapi gimana cara lu nggak merugikan? Enggak, sebenarnya intinya ganti jawaban, sih. Kan? Iya, intinya ganti. At least lo ada effort dikit lah gitu ngeparafrase. Kenapa sih orang-orang? Itu gitu loh. Iya kan. At least sekarang ada chat GPT gitu kan. Iya. At least tuh. Bukan chat GPT dulu tuh juga sebelum ada chat GPT itu kan juga ada tuh yang kayak website nge-reparaphrase gitu-gitu kan ada. Oh iya, parafrase. Iya. Banyak. Iya, masukin doang kenapa enggak mau? Wah itu jahat banget sih. Effortnya nol terus bikin orang gak lulus tuh. Aduh ya Allah. Jahat banget sih ya Allah. Karma gue tuh semenjak diceritain itu gue tuh suka takut aja kalau ngasih jawaban orang. Ya gue bener-bener gue batasin banget. Nih lu please banget, gue tahu lu bakal nge-share ke orang lain, tapi tolong kalau lu mau share orang lain bilang ke gue gitu. Iya. Jadi gue tahu siapa yang nge-share gitu. Jadi sekarang tuh juga kayak jadi trust issue sendiri ya. Iya, gue juga jadi takut deh. Kalau gue ngasih kayak gitu gue dijiplak total gimana. Iya. Tapi gue untung sih selama ini sih gue gak pakai gitu ya. Selama ini gue gak pernah melakukan itu dan gak pernah digituin gitu. Iya. Karena gue tuh masih peduli banget sama nilai gitu loh. Gue tipe peduli banget sama nilai. Mungkin si orang yang tadi itu gak peduli sama nilai. Iya memang udah kelihatan sebenarnya. Gue udah tahu deh kayaknya. Ya aku berinisial itulah ya. Iya berinisial itu, gak usah disebut lah. Takutnya nonton ntar. Biarin aja kalau nonton. Dasar. Sumpah kesel banget kalau misalkan gue jadiin contek. Gue bener-bener yang kayak gila lu ya. Sebenarnya jadi ujung-ujungnya udah, adalah tapi gak berantem. Ya kayak, berantem lah selek. Iya berantemnya apa gitu. Kayak gue butuh tahu nih. Gue gak tahu. Gue gak nyampe situ. Gue butuh satisfaction kayak misalkan ditampar atau dimusuhin satu kampus gitu. Gue sebel banget sih. Ya jelas selek. Tapi gue gak tahu seleknya tuh segimana. Atau mereka tonjok-tonjokan mereka gue gak tahu. Jujur. Yang gak pakai fisik juga sih sebenarnya. Iya cuman gue gak tahu beneran. Gue gak tahu kayak gimana ujung-ujungnya. Iya jahat banget ya Allah. Makanya hati-hati. Nggak sebenarnya lebih dari kitanya sendiri sebenarnya bisa ngefilter tahu kayak orang-orang mana yang akan memungkinkan untuk melakukan itu udah kelihatan. Dari muka terlihat terpercaya apa enggak gitu kan? Iya kayak nih orang track recordnya. Pasti kayaknya males nih orangnya nih. Pasti ntar dikit nih diganti. Gak usah. Iya gitu. bener sih. Dasar. Kan itu hak kalian untuk ngasih atau enggak. Iya. Oke. Ada yang bilang serem banget. Serem banget. Iya jujur emang serem banget. Emang serem banget ini parah. Jangan sampai kena deh. Iya jangan sampai. Kita berarti harus ini ya nggak. Iya pintar-pintar dikit lah ngasih jawaban juga. Iyalah, jangan asal ngasih jawaban. Atau gini Rel, gue tuh tipe orang yang gak enak banget kalau misalkan teman gue ngasih jawaban, tapi gue gak ngasih jawaban gue. Oh iya. Nah, gue tipe yang kayak gitu, even dia gak minta ya. Kayak gue kayak gini, boleh lihat jawaban lo ini gak gitu. Terus habis itu kayak, ini ambil aja, lihat aja gitu kan. Oh yaudah ini punya gue juga deh, gue gak enak kalau gue gak ngasih juga. Karena biar at least tuh dia tahu kalau misalnya gue tuh gak nyontek, gak jiplak gitu. Bukan gak nyontek ya, gak jiplak gitu. Tahu diri sih, dibentuk tahu diri gue gitu. Oke, nih tapi gue mau kasih sesuatu ya Mol ya. Lo harus hati-hati Mol. Karena itu salah satu modus operandi Mol.
Gini. Gue kasih tahu ya. Jadi biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh dia melakukan teknik namanya daur ulang. Jadi dia minta ke orang yang likely ngasih tanpa dia bales. Hah? Jadi gini. Kita dalam percontekan itu. Buset, gue udah pro banget ya. Iya, dalam percontekan itu lo gimana lo guru? Ada grade-nya. Ada grade C, grade B, grade A. Allah, apa sih? Nah, bagaimana untuk kita mendapatkan yang terbaik grade A itu? Kita harus mulai dari grade C dulu. Nah, biasanya orang-orang di grade C atau istilah orang-orang yang mungkin biasa aja nggak begitu pinter-pinter banget. Nah, itu biasanya mereka dengan sukarela ngasih tanpa perlu kita kayak ini jawaban gue, atau lu mau gue bantuin atau lu mau gue kasih apa? Nggak perlu, kayak bagi dong gitu. Pasti langsung dikasih. Itu grade C grade C. Yeah. Nah, dari grade C kita beralih ke grade B. Jadi soal tadi grade C kita kasih ke grade B nih. Jadi kita minta boleh lihat soal lu nggak? Gue udah ngerjain nih segala macam. Kasih soal grade C. Jadi dia nggak enakan. Akhirnya grade B ngasih tuh. Ya kan? Nah, setelah dikasih grade B, baru kita pindah ke grade A. Nah, grade A udah percaya karena yang dikasih itu soal dari grade B. Kayak udah bagus gitu loh, maksudnya. Mungkin gak sebagus dia, cuman udah bagus. Jadi dia ada tukerannya juga. Akhirnya kita minta ke grade A, kita kasih grade B, kita dapat grade A, kita dapat soal yang terbaik. Itu teman-teman. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk saya sendiri. Luar biasa. Itu salah satu tutorial ya. Selama ini. Iya, makanya. Ya gue gak tahu ya. Tapi gue pernah juga sih, Rel. Setelah gue pikir-pikir ya, setelah lo ngomong kayak gini, gue pernah ingat, gue tuh waktu ngerjain apa ya? Oh, ini inget gak sih kita suruh bikin ala-ala skripsi or something yang di semester lalu? Ini apa sih? Ya, yang proposal ya. Atau apa? Gue lupa sempro. Pokoknya gue tuh ngasih ke 2 orang temen gue. Tapi yang ada di docs gue, kan gue pakai docs kan. Di docs gue tuh ada 11 orang. Oh iya, itu biasa sih. Gue sampai nge-snapgramin di second IG gue. Ini tolong 11 orang lainnya at least bantuin gitu. At least bantuin deh, nih banyak yang typo gitu. Gue bingung nih 11 orang siapa aja. Soalnya kan docs kan anonim kan. Kan bisa bisa ditampilin. Ya gak sih? Emang bisa? Nggak bisa kayaknya nggak sih? Bukan ada settingan yang lo bisa ngelihat orang-orang itu siapa aja. Jujur gue nggak tahu. Tapi selama ini gue orang-orang yang ditunggu gue anonim kan. Terus gue kayak ini siapa aja yang ini kayak kok tiba-tiba ada ke 11 orang. Itu gue cuma ngasih ke 2 orang. Dari 2 orang lah. Mungkin mereka pakai cara lo gitu kali ya? Enggak sih, kalau mereka bukan pakai cara gue itu mah. Kalau biasanya kalau lo udah nyebar link itu tadi tuh konteksnya tuh udah PDF gitu loh, maksudnya yang offline. Kalau udah link mah udah terlalu mudah. Yes, tinggal minta aja orang yang kira-kira temennya tuh orang pinter, yang kira-kira bakal dikasih, tinggal minta ke dia. Gila itu juga dikasih. Itu lebih gampang. Aduh, ya namanya gitu. Namanya juga anak kuliahan biasa lah. Jangan dicap kita jadi jelek ya. Enggak. Tapi nilai kita bagus. Nilai kita bagus. Dan itu bukan hasil nyontek, sumpah. Iya, sumpah bukan hasil nyontek. Karena kita balik lagi ya, soalnya yang kita contek tuh mostly pelajaran-pelajaran yang emang kayak goib aja gitu gak sih? Yang kayak, ngerti gak sih kayak pelajaran yang even kita diajarin pun kita udah lupa sekarang. Iya gitu. Kalau misalkan kayak pelajaran-pelajaran krusial, kayak misalkan kita habis disuruh bikin bisnis gitu-gitu kan. Itu pasti. Habis itu kita akuntansi. Kalau akuntansi gue gak nyontek ya. Gue gak tau kalau lo. Akuntansi gue gak nyontek. Akuntansi itu salah satu pelajaran yang paling susah lah di fakultas kita gitu. Di jurusan kita itu gue gak nyontek gitu-gitu. Cuman kalau pelajaran yang kayak, tapi lo gue jadi inget, gue tuh nyontek satu-satunya pelajaran yang gue contek banget. Itu apa? Itu pelajaran MPKT agama. Hah? MPKT agama kan gampang banget. Dan lo tau gak nilai gue berapa? B+. Ya enggak, siapa suruh nyontek dah? Itu dah. Ya karena gue orang saking malesnya aja. Agama lu apa gitu dah? Gue tanya agama lu apa? Makanya aja gue banyak anjir. Orang temen gue yang Kristen sampai masuk Islam demi gampang. Wah, gue gak tahu. Ya gue gak nyontek banget sih. Cuman MPKT gue B+. Lo bayangin MPKT gue B+. B+ tuh 70-an loh. Ya iya makanya. Banget gak sih? Enggak, lu nyontek ke siapa itu? Ya itu kayaknya pertanyaannya gue salah nyontek. Kayaknya lu salah nyontek dah. Itu aja. Saking gue malesnya untuk ngerjain tuh kayak gitu loh. Kayak aduh MPKT agama apa sih soalnya kayak gitu. Ya, gue dapet B+, sumpah sedih banget sih. Makanya kayaknya gue dari situ jadi gue kayak trauma nyontek. Soalnya itu semester awal banget tuh. Gue udah bete banget kayak gila masa lebih jelek MPKT gue dibanding akuntansi. Iya makanya itu gue juga bingung itu. Orang enggak jujur, soalnya lu kalau ngerjain sendiri aja, gue kayaknya A deh. Kalau MPKT. Ya nggak tahu deh, udah jangan pamer deh. Ada yang bilang kalian semester berapa emang? Coba tebak dari muka kita. Bisa kan bisa ngeliat muka kita. Oh ya, coba tebak dari muka kita atau dari suara kita semester berapa?
semester 12. Weh, bangke lu semester 12. Enggak ada yang ngomong gitu. Gitu. Mancing gue mancing. Jadi semester berapa? Nanti mungkin kalau nggak dijawab, kalau misalnya nggak benar kita kasih tahu ya, kita spill kita semester berapa. Mungkin sama apa kita ya? Mungkin kalau biar tahu semester gue, saran gue jangan lihat muka Molin ya, lihat muka gue. Lebih cocok, pasti lebih ketebak gitu. Semester berapa kira-kira itu pasti lebih ketebak biasanya. Aduh. Terus ada yang mau cerita, gue mau cerita dah. Boleh dong cerita. Wih, siapa nih? Boleh dong cerita dari 100963756. Ah, nih coba. Cerita dong, mungkin lo pernah nggak kayak ketahuan nyontek atau teman lo nyontek terus habis itu lo jadi kayak tadi teman kita yang bikin teman lo nggak naik kelas. Sabi, bisa tuh. Coba mau cerita nggak? Coba di chat dulu. Kalau mau cerita kita call nih. Kalau nggak mau nggak kita call. Mau nggak? Emang gitu ya? Emang gitu. Kok galak ya? Mau nggak nih? Jawab dulu, wes. 100963756. Wah, buset, gue juga mau cerita dari Tut Gelas, bukan sponsor soalnya. Bukan sponsor. Tut Gelas. Sponsornya apa? Sponsornya di sini nggak ada sponsor minuman lagi. Boleh tuh kalau mau masuk. Ya? Masuk. Halo? Mana? Belum. Gimana sih? Ini operatornya agak juga nih. Itu udah masuk tuh belum? Kok operator? Apa namanya? Ya itulah. Halo, ini yang mana nih Sanqua? Yang gelas apa? Bukan. Yang 1963756. Kita mau tanya. Belum. Belum. Ya udah, oke, nanti. Mungkin kalau misalnya malas juga di call, mungkin kalian bisa aja komen di sini. Iya, untuk Sanqua gelas dan 1963756. Atau yang lain juga boleh pastinya. Yang lain juga boleh. Nih ada 75 orang di nonton kita. Wow, rame banget hari ini, semua rame banget. Hari ini berapa orang sih, Juliet? 33. Hai untuk 33 orang. Wow. Oke. Mungkin boleh balik lagi ke bahasan kita ya. Jadi masih bisa telepon? Belum bisa telepon? Mungkin dia, tapi gue tuh juga kenapa? Iya, enggak apa-apa. Lanjut aja. Iya. Nah, sambil kita gue jadi ngeliatin ini, maaf ya. Sambil kita nelpon. Kayak nge-lag gitu. Sambil kita nunggu telepon, kita bakalan bahas. Nah, ini semalam juga gue udah nemu dari internet. Ya kan, tempat di mana sumber-sumber terpercaya itu berkumpul semuanya. Itu adalah internetgoogle.com ya. Gue udah nyari-nyari cara-cara unik orang-orang tuh nyontek. Yang pertama ini dilansir dari IDN Times. Ada yang nyontek itu dibikin di nail art mall. Percaya gak lu? Gila, susah sih gimana caranya. Masalahnya nail art kan kecil banget. Gini makanya gimana? Itu beneran kayak ada rumus-rumus di sini loh. Coba gimana, Bay? Enggak, gue lebih ke bingung gimana cara mereka bikin itu. Iya, kayak nulisnya gimana pakai pensilnya sekecil apa anjir? Ya mungkin kalau misalkan cuma ada 5 rumus bisa sih. Cuman kalau misalkan enggak, lu kalau lihat gambarnya tuh kocak banget, Pak. Bener-bener itu ada berapa baris nih kayak 1 2 3 4 baris itu bisa satu ginian tuh 4 rumus. Gila banget ya. Satu ginian 4 rumus. Orang seniat itu buat enggak mikir pas ujian tuh. Iya, enggak, gue rasa ya. Gue tuh pernah mikir kayak gue rasa tuh orang-orang tuh kayak bisa mengalokasikan waktu itu tuh untuk belajar. Tapi meanwhile orang-orang cari cara untuk termasuk nyontek. kita malah mikir gimana ya cara supaya gue nanti gak mikir gitu. Itu dia. agak lucu sih. Makanya itu dia. Terus ada lagi nih yang kedua. Ini kayaknya kita pernah ngelakuin sih, atau gue gak tahu lu pernah atau enggak. Ditempel di penggaris. Ditempel di dulu penggaris. pas gue masih SMP ini. Masih SMP ya? SMP ditempel di penggaris. Bener, terus gimmicknya pinjem penggaris lo dong gitu. Soalnya matematika kan. Waktu gue inget banget gue lupa dia lagi ngapain, kayak lagi ada lah pokoknya yang harus kita bikin gambar gitu kan. Pinjem penggaris lo penggaris gue patah, penggaris gue dia proper lah tuh satu kelas tuh penggaris tuh. Agak nggak sas sama sekali tuh ya, dia proper satu kelas nggak sas sama sekali tuh ya. Ya mungkin gurunya juga ya udah deh nyontek deh lo, karena emang ada loh Rel guru-guru yang kayak ya udah nyontek aja gitu. Ada. Ini udah bisa dihubungin kayaknya nih Petrus kita. Coba. Kenceng banget. Aduh. Oke. Halo. Minimal jawab. Dari muka-muka WhatsApp sih emang pencontek handle ya. Iya enggak? Halo. Dengan siapa? Di mana? Boleh inisial aja mungkin. Boleh inisial?
Sunqua Glass. Oh, Sunqua Glass. Ini dia Sunqua Glass yang tadi kita omongin. Oh, ini Sunqua Glass yang nggak boleh disebut. Oh iya, Neat Glass. Neat Glass, ya. Oke, tolong next time gak usah pakai nama produk ya. Kalau mau nama produk pakai aja nih. Pakai Telkomsel Orbit Glass ya. Iya. The only sponsor yang kita terima sih Telkomsel Orbit ya. Jangan lupa itu. Oke, jadi tadi kita dengar kamu katanya mau cerita. Lo mau cerita tentang gue nggak tahu sih lo mau cerita tentang apa. Yang guys lo mau cerita. Boleh dong ceritain apa nih, kita cerita-cerita. Sebelum gue cerita, gue mau nanya lo dulu deh. Okay. Lu seberapa gila? Seberapa apa? Seberapa gila lu pada nyontek? Seberapa gila? Iya. Seberapa gila? Oke. Kalau dulu deh. Kalau gue mungkin dari 1 sampai 100%. Mungkin gue 55 kali ya nyontek. 55% gue menggila mencontek. Agak tinggi ya? Oh, agak tinggi ya? Agak concerning ya? Iya, tapi kan untuk pelajaran tidak penting. Itu menjustifikasi gak? Maksud gue se-ekstrim apa? Oh, se-ekstrim. Halo? Ini ada kasih. Ya, se-ekstrim apa? Ya, se-ekstrim apa lu pernah nyontek? Kalau ekstrim gue pernah nyontek. H-1 gue datang ke tempat ujian, gue ukir rumusnya di tembok. Samping gue samping tempat ini gue meja gue. Jadi meja gue kebetulan sampingnya tembok. Terus kan kayaknya kalau aku masuk tidak bawa apa-apa, terus tidak macam-macam, kayak tidak sas nih. Jadi aku datang H-1 aku ukir tuh di situ. Sup. Itu lebih niat sih ya. Ya, niat. Ya iyalah harus niat loh. Kalau gue dulu tuh sama sih, pakai laptop kan. Pakai laptop dan gue tuh kedua paling akhir. Bahkan itu bukan pakai laptop sih, itu lebih pakai komputer sekolah ya. Dan pakai komputer sekolah dan gue itu buka tab lain. Buka tab lain. Sebenarnya bukan buka tab lain, tapi gue nyatat jawab. Jadi gue buka notes di komputer itu, gue catat itu. Oke, itu paling ekstrim tuh. Itu paling ekstrim. Soalnya gue 2 di belakang. Itu kayaknya kalau misalkan guru gue maju dikit tuh bisa kelihatan sih. Cuman ya namanya juga pepet, gimana dong? Coba sekarang Petrus paling ekstrimnya emang apa terus? Gue banyak sih, gue ekstrim sih. Gue pernah nyontek pakai handphone. Oh, wah ekstrim banget tuh. Gue kira ekstrim banget tuh kayaknya nanya seberapa ekstrim lu. Ekstrim banget tuh kayaknya pakai handphone. Gak pernah tuh gue dengar orang nyontek pakai handphone di kelas. Dulu pas gue zaman SMA, gue ujian di kelas. Gue pakai HP. Biasanya HP kan dikumpul kan. Iya. Nah ini HP gue simpennya itu bukan biasanya di kolor kan. Gue simpan ini di belahan pantat. Di belahan pantat. Oke. Enggak, gue jadi kan di razia tuh biasa sama OSIS kan. Sama OSIS di razia biasanya. Kadang yang cowok kan sampai kemaluan juga tuh diperiksa juga kan. Nah kalau pantat kan nggak mungkin dikorek-korek kan. Lu sekolah di mana? Ada Jakarta Timur pokoknya. Oh, nggak heran. Nggak heran sih, sekolah gue juga ada Timur juga. Ya udah lanjut. Oke. Itu paling ekstrim. Kan? Terus? Nah, pengawas gue tuh dari waktu itu gue kayaknya lagi lupa, gue lagi TO atau apa. Pokoknya bukan TO. Ujian pokoknya udah mulai apa gitu, gue lupa. Pokoknya itu pengawasnya dari luar kan. Iya. Nah, gue tuh gue nyelipin handphone. Dulu handphone gue kecil kan, handphone ya agak butut sih emang. Handphone agak butut ya kan. Lalu? Kayaknya ini deh, iPhone 5S deh kalau nggak salah. Masih kecil, banget. Iya. Gue kira sekecil iya Nokia atau Asia Muslim dong, Asia Muslim. Iya dong. Kan kalau handphone gue S22 Ultra kan kelihatan nonjol kan. Takutnya kelihatan banget. Apaan tuh nonjol di pantat? Iya. Terus. Itu kan pakai 5S kan. Iya itu ya udah. Pertanyaannya apa, gue nyontek gitu. Sebenarnya pengawasnya juga goblok sih ya, nggak ke belakang. Gue paling belakang by the way gitu. Oh enak. Tapi akhirnya cara lo untuk ngebuka HP-nya, lo tetap keluarin dari pantat kan, bukan? Gimana ya? Iya dong, masa gue ngetik pakai pantat? Ya nggak tahu kan, kirain. Gue nggak tahu. Gue masih nggak kebayang sih gimana caranya lo dari. Ya gue ngeluarin HP dari pantat kan. Sebenarnya ngeluarin temen gue sih. Nggak, lu jorok lu, jatuhnya jorok lu. Masa dikeluarin temennya dari. Ini
Ini satu handphone gue pakai berdua sama temen gue depan belakang. Jorok banget gak sih? Gitu. Aduh. Jadi kalau udah nilai mah apapun kita lakuin deh. Ya Allah. Ini fokusnya jadi bukan nyontek lagi gak sih? Iya nih. Ini fokusnya ke bool nih, bukan ke nyontek ini mah. Kan gue jelasin dulu teknisnya gimana. Oke, coba jelasin boleh. Ya, enggak boleh ngejudge. Mungkin itu kan bagian dari ekstrimnya juga gitu kan. Cium bau sikil apa bau pantat juga kan. Oke. Bener. Ya, gue ngeluarin sebenarnya simpel sih gue ngetik ya kan karena handphone gue kecil kan. Jadi gue ketik di bawah, gue pura-pura letih aja, gue pura-pura tidur gitu. Ya pasti tuh. Nunduk ya kan. Kalau gue ngetik tuh di bawah kan. Oke. Gue ketik ya kan. Soalnya apa, jawabannya apa. Ternyata ada di Brandly semuanya. Oke, emang biasanya tuh itu Brandly tuh guna. Oke, terus. Nah, udah. Ya udah sih itu aja kalau gue nyontek pakai handphone. Sama satu lagi gue pernah sih lebih ekstrim. Apa nih? Kayaknya lebih kocak nih ini. Apa tuh? Jadi kan gue tuh itu ulangan matematika kalau nggak salah ya. Oke. Jadi kan lu biasa dapat dikasih lembar coret-coretan lagi kan? Ya benar. Nah, gue tuh bawa kertas HVS dari rumah yang isinya soal lain gitu. Gue cetak. Lagi-lagi gue taruh pantat. Ya. Kayaknya bagian tubuh yang itu agak multitasking gitu ya. Bisa dipakai ngapain aja. Termasuk soalnya mau taruh di mana lagi. Soalnya yang lain tuh dicek kan. Oke, tapi gitu. ujung-ujungnya lu itu tetap bisa make itu nggak nyampur sama tai. Nah, itu gue lipetnya rapi itu, tapi gue nggak di belahan pantat ya, itu di pantatnya, jadi kan. Enggak makanya. Gue bingung. Nggak jujur kalau kertas lu taruh belahan pantat itu lu cebok gitu bukan contekan. Bingung gue, sumpah. Kayak gue ngebayangin tuh, gue bingung aja ngebayangin. Iya makanya. Iya kan, gue taruh pantat, abis itu nggak ketahuan udah lolos. Udah pas ujian itu soal kertasnya itu, gue langsung tuker punya temen gue tuh. Jaraknya emang agak jauh, tapi pas pengawas gue lagi ngapain, gue langsung tuker. Jadi 2 lembar jawaban tuh udah di gue gitu. Itu sisa 30 menit terakhir ya kan. Gue tahu nih MTK gue mau jawab apa kan, karena emang gue bukan aku peduli sama nilai gitu. Karena gue juga agak enak ya. Iya terus. Dia gue ambil lembar jawaban teman gue salin semua gitu. Astaga. Oke. Enggak. Ini daripada bahas tentang lu menconteknya, gue lebih penasaran kenapa di sekolah lu itu sampai meriksa itu sampai selangkang-selangkangan gitu-gitu. Gue lebih penasaran bagian itunya. Kayak jujur di sekolah gue, di sekolah Molin dan sekolah-sekolah yang gue tahu nggak pernah ada kayak gitu. Iya, paling kalau gue cuma dikumpulin, tapi ya udah gitu. Iya. Ya kalau di sekolah gue budaya mencontek itu kan udah emang marak banget ya. Terus guru juga udah worry banget gitu karena anak-anak mencontek terus gitu. Jadinya gue itu jadi guru-guru gue tuh ya lebih tekenin bahwa lu tuh jangan nyontek gitu. Jadi kayak ketat memang di sekolah gue. Biasanya. Tapi lebih ketat sekarang di kampus gue sih. Oh, lebih gimana? Emang di kampus lu gimana sekarang? Di kampus gue, lu kalau ketahuan nyontek lu bisa dipasang di Hall of Fame kampus gue. Hall of Fame. Oh gila. Oh demi apa? Jadi kayak public shaming gitu ya? Jadi di kampus gue tuh kayak ada TV besar banget kan. Jadi itu nanti biasa kan kalau di Hall of Fame kayak di apa tron gitu ya pokoknya Videotron. Tronnya. Ya Videotron ya. Tron apa Megatron? Biasa kan nampilin iklan kan. Nah, habis setelah nampilin iklan ada bawahnya apa? Setelah itu ada slide mahasiswa berprestasi mencontek. Oh, tapi itu lucu loh. Itu bisa jadi ini loh. Solusi loh itu kayak orang-orang biar nggak nyontek lagi. Jadi takutnya justru takut dimalu-maluin. Iya, dimalu-maluin. Dan juga banyak sih yang kena sih. Rata-rata kakak tingkat gue sih yang kena gitu, yang udah putus asa mau kuliah. Putus asa mau kuliah. Tapi jujur lu pernah kena nggak? Gue mending nilai gue jelek sih daripada di Hall of Fame. Tuh kan, iya kan? Iya. Pasti orang-orang ujungnya jadi udahlah gue mending jelek atau belajar gitu. Iya, dibanding gue. Dan gue belajar sih, gue benar-benar belajar banget sih kalau di kampus ini.
Iya. Keren. Berarti yang apa-apa nyontek kayak gue nggak ada usahanya gitu gue. Kayak nyontek kan easy banget kan. Sekarang anjir. Dulu pas gue SMA nggak ada CCTV. Sekarang CCTV 4 arah tau nggak? Satu kelas. Lo di satu kelas ada 4 CCTV? Ada CCTV. Wah gila sih. Ketat banget sih, lebih ketat dibanding kita, gila ya? Iya gila. Gila ya? Kayak concerning juga di kampus lu itu ya? Iya, kayak lumayan marak juga nih mencontek di kampus lo. Mungkin jadi guru-gurunya jadi enggak sih, marak sih enggak. Karena emang ini termasuk kampus baru tuh kan. Gue juga kampus swasta kan, bukan kampus negeri. Oke. Oke, ya ngerti. Nah, gue mungkin kasih satu pertanyaan terakhir ya. Kan kalau tadi lu bilang, ya gue balik lagi ke sekolah lu nih. Gue lebih penasaran sama sekolah lu sebenarnya. Kan itu sampai dicek-cek ke bagian selangkangan apa segala macam. Berarti peraturan itu kan biasanya muncul karena ada kejadian. Berarti sebelumnya ada yang pernah tahu ada yang pernah nyimpen itu di selangkangan dan ketahuan. Pertanyaan gue adalah gimana cara ketahuannya? Sebenarnya ketahuannya sih nggak ketahuan, tapi lebih dicepuin. Oh no. Oh shit, jadi public enemy number 1 dong itu yang nyepuin. Iya. Ya. Nah yang nyepuin itu kan cerita dari kakak kelas gue dulu. Itu yang nyepuin itu keroyokin pas pulang sekolah. Nggak kaget sih tapi jahat. Iya, tapi nggak kaget sih bakal gituin karena itu udah konsekuensi banget. Jujur mending lu diem dah. Anak berantal kan. Iya. Iyalah, pasti cowok kan itu. Kayak kalau cewek nggak gitu kan ininya. Iya, gitu. Ini tolong ya teman-teman yang sekolahnya mungkin sama. Hati-hati jangan sampai ada cepu ya. Iya, jangan sampai ada. Gak apa-apa deh kali ini bukan jangan sampai ada mencontek ya. Jangan sampai ada cepu ya. Siapa tahu teman-teman yang denger di sini tahu gitu ya dia sekolah di mana dulu. Ya kan, jangan sampai ada yang cepu. Mending kalian nyontek atau enggak nyontek sama sekali. Nilai lu bagus pokoknya deh. Iya. Daripada pulang-pulang biru-biru ya kan, nggak usah ya udah. Oke. Thank you kalau gitu Petrus udah sharing ceritanya ke kita. Makasih banyak udah aktif juga tadi di komen ya. Thank you Petrus. Bye, thank you. Oke, wah ini itu lucu banget ya Rel. Ini suatu hal yang baru sih. Gue nggak pernah seumur teman gue nyimpen kontekan tuh di situ. Atau mungkin gue nggak tahu aja kali ya. Nggak, kalau gue keinjak. Sedekat-dekatnya sama cerita dia tadi. Gue pernahnya disangkutin di sini nih. Tapi masih dipinggang. Jadi dimasukin gitu, masukin ke dalam tapi masih dipinggang. Bukan gue masukin ke pantat gue atau gue masukin ke ini. Gue bingung banget. Terus masalahnya oper-operan loh. Iya, dan itu pertama dia oper-operan. Yang kedua, kenapa harus disilit? Kenapa? Kan bisa ada samping nih, kan bisa deh, 2 nih, ya kan? Iya, atau kayak di mana kayak masih bisa lah. Dan atau yang ketiga, lurusin gitu. Kenapa harus temen lo yang ngambilin? Dan kenapa nggak temen lu bawa masing-masing aja? Iya, kenapa harus berdua? Kenapa harus satu itu berdua? Ya Allah. Hah? Emang silit temen lu kenapa? Ada masalah temen lu? Bisulan nggak bisa naruh? Hah? Gue nggak habis pikir aja gitu. Kenapa harus sudahlah gitu kan? Ya ampun. Bingung gue. Tapi emang ya, gue rasa tuh semua mahasiswa atau semua siswa tuh pasti punya cara uniknya masing-masing. Pasti. Yang penting nilainya bagus dan kayak biar dia gak mikir pas lagi biar pokoknya gimana pun nilai gue bagus, gue nggak usah belajar, gue nggak usah mikir, tenang gitu kan, aman. Apa maunya instan. Ya betul. Gitu. Nah, nih kita bahas nih tadi kita lanjutin ya dari IDN Times itu kita lanjutin lagi. Mungkin ini gara-gara tadi udah diceritain yang separah itu kayaknya ini jadi nggak spesial banget ya. Ya ini masih wajar aja sih. Dia bilang ditulis di dalam sepatu. Jadi solnya itu kan bisa dibuka tuh, gitu ditulis kan? di dalam solnya. Gila niat. Iya. Kalau ini maksudnya ini adalah cara yang difikirkan oleh orang. Ya. Kalau yang tadi tuh gue rasa nggak dipikirin oleh orang gitu. Itu out of the box. Nggak. Dan there's menurut no box, bukan out of the box. There's no box gitu loh. Bahkan sampai nggak ada boxnya gitu loh. Iya. Nggak, kayak orang yang memeriksa aja. Kayaknya nggak worth it gue ngecek di silit. Iya. kayaknya nggak worth it itulah. Gitu gaji gue nggak segede itu kayaknya untuk ngecek di situ ya kan. Gak usah lah. Dedikasi gue di sini. Iya udah lu lewat aja lah kalau emang lu naruh di situ. Jadi kayak itu mungkin jadi salah satu alternatif teman-teman ya kalau mau nyontek. Mungkin kalau ada guru-guru di sini yang lagi dengerin. Ya tolong ibu bapak guru tolong dicek ya
itunya takutnya ada gitu. Oke, next. Nah, ada satu lagi terakhir. Apa? Pakai tangan palsu. Tahu nggak lu maksudnya gimana? Tahu. Jadi mereka pasti yang tangan yang nulis itu bukan tangan aslinya kan? Tangan bukan. HP-nya di bawah kan? Tangan aslinya di bawah kan? Tangan nulis tetap. Yang tangan palsu tangan satu lagi nggak dipakai nulis. Oh iya, itu maksud gue. Jadi kayak ini nulis, ini satu lagi bisa di bawah. Nah, yang satu lagi tuh dia kayak gua nggak tahu lah pakai apa. Jadi biar taruh atas meja, kayak dua-duanya tangannya atas meja kan. Iya, padahal jadi dia pakai jaket. Pakai jaket biasanya. Nah, tangan yang aslinya keluar dari bawah ngambil HP kayak gini, set. Iya. Jadi dia kayak gini. Nah, dengan tangan dia masih kelihatan ada di atas dua-duanya. Jadi nggak kosong gitu ya? Nggak kosong. Nah, tapi kalau gue rel dulu, gue juga kayak gitu tetap. Tapi gue kayak gini. Misalkan ini handphone ya. Gue tuh punya kemampuan untuk ngetik tanpa melihat. Oh, oke, lo hafal tuh. Iya, gue hafal. Jadi kayak misalkan apa ya? Apa sih namanya? Apa coba kasih gue soal. Oke, misalnya matematika aja ya. Jangan dong, jangan matematika, nggak bisa di search. Misalkan gini ya. Oh ya, apa alat pernafasan ikan gitu? Apa alat pernafasan ikan? Coba, bener gak? Enggak benar, cuman kan kalau Oke, kan? Kita lihat nih teman-teman ya, ini hasilnya. Apa alai pernapasan ikan, teman-teman ya? Tapi iya kan? Iya, benar. Mirip-mirip, dan kalau misalnya lo search di Google, itu pasti muncul. Dan kalau teman-teman kenal Molin, kalau kenal sama Molin ya, atau sering chatan sama Molin atau tahu gitu Molin kayak gimana, pasti teman-teman tahu kalau emang kayaknya dia kalau ngechat itu nggak pernah lihat. Soalnya ini standar chat dia tuh pasti typo. Ya, pasti typo. Itu kayak default gue tuh typo. Default dia tuh typo. Jadi ini sebenarnya udah tulisan bagus jatuhnya. Ada lagi yang lebih jelek dibanding ini. Typo gue tuh banyak banget yang lebih gak ngerti coba. orang. Gue masih penasaran. Coba challenge gue ya. Gue challenge ya. Gue tanya di sini ya. Coba misalnya siapakah gue nulis ini. Iya. Oke. Siapakah Aristoteles menurut ulang. Ya, gimana? Enggak, tadi soalnya gue kepencet. Gue gak ngetik. Oke, ulang ya. Oke, coba ya. Tadi apa? Siapakah ya? 1, 2, 3. Siapakah Aristoteles menurut Dr. Maman Sutarjo? Nah, coba. Menurut Dr. Maman Sutarjo. Coba misalnya kayak gitu ya, kita anggap aja. Panjang banget, ini mah enggak. Oke, coba kita lihat buktinya nih. Demi Allah. Katanya kemampuan. Mana? Kok hilang? Nah, coba kita lihat. Di apakah Aristoteles menurut Coktet Maman Ditarjo? Ini kalau lu search di Google kagak muncul. Iya sih. Itu kepanjangan gitu. Lu ngasih challenge kepanjangan. Ya gue kira itu special skill lu tadi. Tapi itu special skill gue. Iya sih, tapi iya sih. Coba. Apa ya namanya? Berapa jumlah kaki kodok? Lu cool nih. Enggak, ya, maaf. Oke, coba ya. Berapa jumlah kaki kodok? Berapa jumlah kaki kodok? Udah enggak usah panjang kan gue enggak bisa. Berapa jumlah kaki kodok? Ini masih kosong ya. Dadah. Ini gue hapus dulu deh punya lo nih. Nih, gue hapus ya. Nah, tuh ya teman-teman ya udah dihapus ya. Berapa jumlah kaki kodok? Oke, 1, 2, 3. Jangan dihafalin dulu. Berapakah jumlah kaki kodok? Oke. Bagus. Wih, bagus. Berapa jumlah kaku kodok? Iya, masih bagus. Coba yang lebih banyak tadi lo ngasih gue ya. Coba. Oke. Apa? Coba. Sabar ya, gue coba. Tolong dong cepetan, durasi nih. Tolong. Ayo dong, cepetan dong. Berapakah jumlah lukisan yang dibuat oleh siapa sih lukisannya? Ini Van de Gogh. Ya udah, berapakah jumlah lukisan yang dibuat oleh Van de Gogh dan ditampilkan di museum? Bangke gue enggak sepanjang itu tadi nulisnya. Oke, berapakah jumlah lukisan yang dibuat oleh Van de Gogh gitu aja ya? Tapi kurang susah. Ya udah, apa deh. Oke. Coba. Berapakah berapakah jumlah lukisan yang dibuat ya? Yang dipajang? Berapakah jumlah lukisan? Ini gue ganti soalnya. Lukisan yang dipajang di museum. Museum apa ya? Apa ya? Ya udah. Oke, udah gak jelas. Apa ini udah jelek banget. Berapakah berjumlah lumisan gagal pelajaran cepet menusuk apa kan? Even space-nya aja gak jelas. Udah. Kalau itu udah kepanjangan udah gak jelas. Tapi kalau pendek-pendek emang bisa ternyata gue ya. Oke. Itu kalian gue. Jadi gue kayak gue pura-pura ngapain gitu kan. Sumpah, ini pasti lo pernah lakukan juga. Menurut gue orang-orang yang
kayak misalkan kita lagi nyontek, abis itu ada kita lagi nanya orang atau lagi apa, guru lewat, pasti kita kayak pura-pura serius gitu. Kita pernah mikir kayak, oh iya, oh itu juga special skill gue. Iya kan, itu pasti default orang kalau misalkan ketahuan contek. Bener, kalau misalnya atau nggak dicurigain, gue pura-pura ngitung. Iya lagi, bener banget. Misalnya gue lagi nyontek ke bawah. Terus si guru itu kayak ngeliatin gue gitu kan. Ini ada HP nih di bawah. Gue tahu guru itu ngeliatin gue langsung tangan gue kayak itunya HP gue masukin. Tangan gue gini, gue liatin ke atas. Ya elah. Si ada tuh ngitung pakai tangan kayak gini gue rasa. Gue ikut kumon. Jadi matika. Sumpah bener banget lagi. Iya kan. Kayak itu default semua orang deh. Atau enggak kayak pura-pura lagi mikir. Iya, lagi mikir, lagi serius itu kan. Padahal mah tangannya abis nge-search di Google. Bahkan dulu, ini kalau ini pengalaman gue pribadi ya, pernah jadi kita pakai kode Morse. Gak literally kode Morse sih. 2, ketukan pulpen sama batuk. Batuk, gitu. A, B, C, D itu beda. A, sesuai urutannya A1, B2, C3, D4 gitu. Jadi kalau misalnya jawabannya D gitu. Atau E bahkan ya, itu biasanya kita udah pasti ketahuan ya. Iya. Jadi kayak misalnya soalnya apa? Soal nomor 36 gitu kan. Terus yang lainnya dapat dia ngecek jawabannya. Set. Waduh, jawabannya E lagi. Biasanya kalau udah E, dia udah gini. Itu udah pasti E tuh. Udah gede banget. Udah ini ya. Kalau misalnya B, C, D kayaknya dia masih mau tuh gitu. Kalau udah E kan banyak. Wah, gitu kan, itu tuh gak mungkin ya. Kayak aneh kan jatuhnya kan. Jadi kayak dia kayak gede banget. Semua orang pasti denger tuh udah. Kayak gak mungkin gak tahu tuh jawabannya E tuh. Tapi bener-bener sih unik banget. Even temen gue tuh dulu, kalau ini temen gue sih yang ketahuan. Jadi temen gue tuh dulu ini gantian naruh kertas di toilet. Pasti lu juga pernah kan? Oh iya lagi. Tapi lu mau tau protisnya apa? Apa tuh? Setelah temen gue yang ke toilet gurunya. Alah iya biasa tuh. Wah udah tuh. Akhirnya ketahuan. Emang ditaruh di mana? Gua nggak ngerti itu, gua nggak ngerti, tapi ketahuan. Jadi biasanya kan di atas gitu. Iya mungkin gurunya udah sas kali ngecek ya. Jadi tuh sebelum itu tuh 2 orang yang ke toilet emang. Dan emang mungkin gue tau kalau misalnya mereka temenan ya. Terus udah tuh abis itu udah nih yang ketiga harusnya kan orang lain lagi dong. Terus ya udah gurunya masuk ke ini ya, ke toiletnya. Ketahuan. Akhirnya dia panggil langsung cabut. Kayaknya dia ngecekin pasti deh. Iya, gue yakin pasti dia udah mungkin udah sas gitu kan nih orang ke toilet mulu gitu kan. Dulu tuh yang goblok kayak gue enggak tahu ya pemikiran gue apa. Setelah gue mikir tuh goblok gitu. Itu ada persis kayak gitu. Naruh contekan di toilet. Jadi satu orang yang keluar itu naruh contekan, sisanya pada ini. Masalahnya mau ke toilet 10 orang. 10 orang ingin ke toilet. Gimana enggak suspicious gimana gurunya? Ya kalau lu jadi gurunya juga lu bakal ente ngapain bersepuluh ke toilet? Biasa janjiannya jarum panjang ya, menit kelima. Gue menit kelima, lu menit ke 15 gitu. Iya, tapi kan akhirnya guru ngeliat polanya. Dan biasanya yang 5, 15, dapat apasnya tuh yang terakhir-terakhir. Iya. Yang kayak, kalian ada apa sih di toilet? Nah, kalau yang pertama tuh enggak, biasa aja yang pertama. Tapi yang pertama emang biasanya yang pintar duluan kan yang ngasih jawaban. Oh iya, benar. Yang pertama karena ya udah belum ada yang ke toilet kan, masih awal-awal tuh dia ke toilet sendiri gitu. Aduh. Gak akan kelar-kelar Mol kita kalau bahas nyontek tuh gak kelar karena udah terinternalisasi gitu loh ya. Iya, karena udah jadi budaya kita. Iya, sesuai judul kita ya. Iya, Valentine bukan budaya kita, budaya tapi kita nyontek. Tapi mencontek kan lebih ya kita. Nyontek. Aduh, tapi ya sebenarnya tuh ada barriernya juga, bukan barrier sih, ada batasannya juga lah ya untuk nyontek tuh gak boleh kelewatan gitu lah ya, gak boleh nyontek kayak tadi oknum berinisial itu yang sampai bikin teman yang ngalos tuh gak boleh ya. Pokoknya tuh yang penting tuh nyontek gak merugikan orang lain gitu loh. Jangan sampai merugikan orang lain. Betul. Gitu. Kayak tadi kalau misalnya teman-teman sampai rela naruh di pantat, kayak mending itu daripada ngerugiin orang lain. Dibandingkan bikin teman kalian ngalos, mending taruh di gitu lah ya. Taruh di bagian pantat. Walaupun ini harusnya kita ambil positifnya, tapi terasa tetap negatif ya. Cuman gak apa-apa. Gak ada positif. Gak ada positifnya, udah gak apa-apa lah. Ya jadi kita contoh lah ya. Jadi contoh, jadi inspirasi. Inspirasi teman-teman supaya tidak mencontek gitu loh. Iya. Inspirasi.
Semoga obrolan kita hari ini menghibur ya teman-teman semua. Thank you udah nonton kita dari jam 5 sampai jam 6 ini. Lebih ya. Jangan lupa buat terus stay tune. Betul. Di Langit Musik Podcast karena kita bakal nemenin kalian setiap hari Jumat. Yes. Dan sekarang udah ada juga di YouTube dan ada di Maxstream kalau kalian kelewatan nonton film atau kok film sih? Nonton podcast kita yang kelewatan, kalian bisa nonton di Maxstream. Betul. Gitu. Gratis juga nonton di Maxstream, tinggal login aja pakai nama Telkomsel. Iya, kemarin gue udah nonton loh. Kita di Maxstream kita nontonnya kayak nonton diri lo sendiri. Iya, gue nonton diri sendiri. Ih, bagus juga ya, bagus juga. Naikin ini kan, naikin engagement. Kemarin dibilang rame itu gara-gara gue sebenarnya. Lu nonton ya? Itu setiap 5 menit lu nonton, klik lagi. Itu dari 10 orang yang nonton, 7-nya lo lah ya. 7-nya gue lah gitu. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semua. Kita seperti biasa ketemu lagi di minggu depan di episode 10. Sampai jumpa dan ketemu lagi di Celups. Dadah.